Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis jurnal protein dalam pangan. Berikut analisisnya. Analisis jurnal yang pertama dengan judul Penetapan Kadar Protein pada Daun Kelor Muda dan Daun Kelor Tua dengan menggunakan metode Jeldal yang ditulis oleh Gusti Raisa Putri, Tuti dan Ayu Indah Permatasari dalam Jurnal Analisis Farmasi volume 2 nomor 2 yang ditulis pada Oktober 2019 dengan halaman 108 sampai 116. Latar belakang dari jurnal ini didasari oleh protein merupakan komponen penting dari makanan manusia yang dibutuhkan untuk mengganti jaringan, pasokan energi, dan makromolekul serbaguna di sistem kehidupan. Protein mempunyai fungsi penting dalam semua proses biologi seperti sebagai katalis, transportasi, berbagai molekul lain seperti oksigen sebagai kekebalan tubuh dan menghantarkan impuls saraf. Oleh karena itu, dilakukan penelitian penetapan kadar protein pada daun kelor muda dan daun kelor tua dengan metode Jeldal. Dari latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah yaitu apakah terdapat kandungan protein pada daun kelor dan berapa besar kandungan protein pada daun kelor. Kajian teori yang mendasari penelitian ini adalah kelor merupakan tanaman yang kaya akan nutrisi karena mengandung banyak vitamin, mineral, antioksidan, dan asam amino esensial. Senyawa kimia yang terkandung dalam daun kelor diantaranya adalah protein, beta-karotin, vitamin C, dan juga mineral terutama zat besi dan kalsium. Protein bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein mempunyai fungsi yang khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh, mengatur keseimbangan air, pembentukan ikatan esensial tubuh, memelihara netralitas tubuh sebagai bentuk antibodi, mengatur zat gizi, dan sebagai sumber energi. Kekurangan protein dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan kwashiorkor yang biasanya banyak menyerang anak-anak di bawah umur 5 tahun atau balita. Metode penelitian penetapan kadar protein pada daun kelor dengan metode Kedal, di mana populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah daun kelor yang ditanam di kawasan Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung menggunakan metode purpose sampling. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah daun kelor yang diambil bagian daun dipisahkan antara daun dan tangkai daun. Untuk sampel daun yang diambil yaitu ada sampel daun muda dan sampel daun tua. Untuk prosedur penelitian dengan uji kualitatif protein dengan uji biuret, protein yang sudah dilarutkan ditambahkan dengan reaksi biuret, di mana terbentuk dari larutan tembaga sulfat atau CuSO4, natrium kalium tartarat, dan NaOH, maka akan terbentuk warna ungu. Untuk uji kuantitatif, penetapan kadar protein pada daun kelor dengan metode Kedal terdapat 3 tahap, yaitu ada tahap destruksi, tahap destilasi, dan juga tahap titrasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan poin mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada penetapan kadar protein daun kelor muda dan daun kelor tua dengan metode Gilda. Yang pertama yaitu identifikasi kadar air dalam sampel. Penetapan kadar protein pada daun kelor diawali dengan pengeringan sampel dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius dalam kurun waktu 16 jam. Untuk menentukan kadar air dalam sampel, sehingga dapat diberikan batasan minimal atau rentang besar kecilnya kandungan air. Dapat dilakukan dengan cara titrasi, destilasi, dan gravimetri. Syarat kandungan air kurang atau sama dengan 10%. Pada hasil penelitian diperoleh bahwa daun kelor muda sebesar 71,24% dan daun tua sebesar 71,25%. Hasil ini tidak memenuhi syarat karena terlalu tingginya kadar air pada sampel. Yang kedua yaitu identifikasi protein dengan biuret. Uji biuret dilakukan untuk mengetahui adanya ikatan peptida yang ditandai dengan timbulnya warna biru violet pada larutan sampel yang diuji. Sampel berupa padatan diubah menjadi fase larutan dengan cara dihaluskan kemudian diencerkan. Putih telur digunakan sebagai kontrol positif karena mengandung protein sebesar 12,8 sampai 13,4%. Ditunjukkan dengan timbulnya warna ungu. Hasil penelitian menunjukkan reaksi positif bahwa semua sampel menimbulkan warna ungu dengan semakin meningkatnya intensitas warna, maka semakin tinggi konsentrasi protein pada sampel uji. Sehingga diketahui bahwa sampel memiliki ikatan peptida dengan jumlah lebih dari 2 atau jumlah banyak. Sedangkan kontrol negatif menggunakan garam Cu atau cupro dalam larutan alkali yang memberikan warna biru. Poin yang ketiga adalah penetapan kadar protein dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap destruksi. Pada tahap destruksi atau penghancuran dilakukan dengan menggunakan mortir dan stamper. Sampel ditimbang kemudian dimasukkan dalam labu Gilda. Ditambahkan dengan batu didih yang gunanya adalah untuk membantu proses pemanasan agar lebih stabil atau merata. Kemudian ditambahkan K2SO4 dan CuSO4 sebagai katalisator untuk menaikkan titik didih larutan. Kemudian ditambahkan juga H2SO4 pekat agar terjadi penguraian unsur C, H, O, N,
S, dan P. Di mana unsur N merupakan ciri khas dari protein dalam suatu zat atau suatu bahan. Selanjutnya, bahan dihomogenkan dengan cara penggojokan. Dilakukan destruksi dengan cara dipanaskan secara langsung pada api. Kemudian dilakukan perlakuan blanko untuk koreksi adanya senyawa N yang berasal dari reagensia yang digunakan. Dan hasilnya diperoleh cairan berwarna hijau jernih. Setelah dilakukan tahap destruksi, kemudian dilakukan tahap destilasi, di mana cairan hijau jernih hasil proses destruksi diencerkan dengan aquades. Tahap destilasi ini dilakukan untuk memisahkan zat yang diinginkan dengan memecah amonium sulfat atau NH3 dan ditambah NaOH untuk memberikan suasana basa, karena dalam suasana asam reaksi tidak dapat berlangsung. Ujung alat destilasi harus tercelup dengan sempurna, karena dengan tujuan agar amonia yang terbentuk tidak menguap dan dapat ditangkap dengan maksimal. Proses destilasi ini dapat diakhiri apabila amonia yang terdestilasi tidak bereaksi dengan basa terhadap indikator fenolphthalein. Proses destilasi dapat diakhiri apabila amonia yang terdestilasi tidak bereaksi basa, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh indikator fenolphthalein. Tahapan selanjutnya yaitu tahap titrasi, di mana kelebihan HCl 0,1 normalitas yang tidak bereaksi dengan amonia dititrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 normalitas menggunakan indikator fenolphthalein 1%. Titik akhir titrasi ditandai dengan berubahnya warna larutan menjadi merah muda konstan. Berubahnya warna larutan menjadi merah muda secara konstan yang dapat bertahan selama kurang lebih dalam waktu 30 detik. Titrasi dilakukan untuk mengetahui banyaknya HCl yang bereaksi dengan NH3. Dapat diketahui kandungan N dalam protein pada sampel. Poin yang keempat yaitu adalah penetapan kadar protein. Metode Kildall didasarkan pada pengukuran kadar nitrogen dalam bahan. Asumsi kadar nitrogen dalam protein sekitar 16%, sehingga sering dilakukan pengubahan kadar nitrogen menjadi kadar protein dengan faktor konversi sebesar 6,25%, atau hasil pembagian dari 100 dengan 16. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara berulang, diperoleh rata-rata protein dalam daun kelor tua sebesar 11,3473% dan dalam daun kelor muda sebesar 1,3092%. Mengapa terdapat perbedaan? Nah, perbedaan ini disebabkan oleh klorofil yang terkandung pada daun kelor tua. Itu lebih banyak dibandingkan dengan daun kelor muda. Hal ini berkaitan erat antara kandungan protein dengan klorofil daun, yaitu adalah pada pemanfaatan unsur N dalam tanaman atau unsur nitrogen. Nitrogen yang diserap oleh tanaman dalam proses fotosintesis berfungsi sebagai penguat kehijauan tanaman serta meningkatkan kadar protein. Sehingga apabila semakin tinggi dosis nitrogen yang diberikan tanaman, maka produksi bahan kering yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Nah, pada umumnya nitrogen diambil oleh tanaman dalam bentuk amonium dan nitrat. Ion-ion amonium ini dan beberapa karbohidrat mengalami sintesis dalam daun dan diubah menjadi asam amino yang akan membentuk protein dalam daun hijau yang mengandung klorofil. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis dan review pada jurnal yang berjudul Penetapan kadar protein pada daun kelor muda dan daun kelor tua dengan metode Kildall, dapat kita tarik kesimpulan yaitu yang pertama adalah suhu dan lamanya pengeringan akan mempengaruhi nilai persen atau persentase kadar air dan persentase kadar protein pada suatu sampel. Suhu yang optimal untuk proses pengeringan yaitu sekitar 90 derajat Celcius dengan kurun waktu yang sebentar saja. Karena semakin sebentar waktu pengeringan kadar protein, maka suhu yang optimal yaitu sekitar 90 derajat Celcius saja dengan jangka waktu yang singkat. Karena semakin singkat atau semakin sebentar waktu pengeringan, maka kadar protein akan semakin meningkat. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu banyaknya ikatan peptida yang terkandung dalam daun dapat mengindikasikan adanya kandungan protein yang ditandai dengan perubahan warna biru violet. Selanjutnya yaitu berdasarkan uji kuantitatif dengan metode Kildall diperoleh kadar protein daun kelor muda sebesar 1,31%, lebih sedikit dari kadar protein yang terdapat pada daun kelor tua yaitu sebesar 11,35%. Analisis jurnal yang kedua yaitu dengan judul
Analisis kadar protein produk susu cair yang diolah melalui proses pemanasan pada suhu yang sangat tinggi atau ultra high temperature yang ditulis oleh Gusti Ayu Eka Apriantini dalam jurnal IJACR volume 2 nomor 1 ditulis pada Maret 2020 dengan halaman 8-13. Latar belakang dari jurnal ini didasari oleh diketahui bahwa tidak mudah mendapatkan susu sesuai dengan definisi SNI, apalagi masyarakat lebih akrab dengan produk susu olahan, baik bentuk cair maupun bentuk padat. Industri pengolahan susu seperti UHT dan pasteurisasi diharapkan mampu memenuhi standar kesehatan nasional, diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan gizi dan mutu sensoris dari susu cair tersebut. Proses pengolahan susu bubuk yang umumnya melalui pengeringan dengan waktu yang cukup lama sangat berpengaruh terhadap mutu sensoris dan gizi terutama vitamin dan protein itu sendiri. Oleh karena itu, semua orang kembali berlomba-lomba untuk mengkonsumsi susu secara alami atau susu segar. Hanya sayangnya, susu segar yang diperoleh dari pemerah sapi tidak tahan lama. Rumusan masalah pada jurnal ini yaitu bagaimana kadar protein dari beberapa produk susu cair yang diolah melalui proses pemanasan pada suhu yang sangat tinggi dan bagaimana kualitas produk susu cair tersebut berdasarkan proteinnya menurut persyaratan standar kesehatan nasional atau SNI. Kajian teori yang mendasari pada penelitian ini adalah susu disebut sebagai makanan yang hampir sempurna karena kandungan zat gizinya yang lengkap. Selain air, susu juga mengandung protein, karbohidrat, lemak, mineral, enzim-enzim, serta vitamin A, C, dan B. Susu UHT atau ultra high temperature adalah susu segar atau susu rekonstitusi atau susu rekombinasi yang disterilkan pada suhu tidak kurang dari 135 derajat Celcius selama 2 detik dan segera dikemas dalam kemasan yang steril. Dalam penelitian protein, menurut Kedal adalah hasil penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung unsur nitrogen rata-rata 165 dalam protein murni. Proses pengolahan susu bubuk umumnya melalui pengeringan dengan waktu yang cukup lama, sehingga dampak dari pengeringan yang cukup lama ini berpengaruh terhadap mutu sensoris dan gizi terutama vitamin dan protein. Kerusakan protein juga bisa berupa terbentuknya pigmen coklat atau melanodin akibat reaksi Maillard. Kerusakan ini akibat proses pemanasan yang berlangsung cukup lama di mana pemanasan seperti ini dapat menurunkan daya cerna protein. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen metode semi-mikrokedal, di mana subjek dalam penelitian ini adalah beberapa produk susu cair yang diolah melalui pemanasan pada suhu yang sangat tinggi atau ultra high temperature berkemasan 1000 mili. Objek penelitian adalah kadar protein beberapa produk susu cair yang diolah melalui proses pemanasan pada suhu yang sangat tinggi. Dalam tahap analisis sampel, maka dapat dideskripsikan prosedur kerja dalam penetapan kadar protein menggunakan metode semi-mikrokedal. Untuk penentuan kadar protein pada beberapa produk susu cair yang diolah melalui proses pemanasan pada suhu yang sangat tinggi, digunakan analisis data secara statistik deskriptif atau melalui suatu pemaparan data yang penyampaian datanya menggunakan data pengujian berupa tabel-tabel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut tabel data hasil analisis susu UHT. Hasil titrasi sampel dan belangko menggunakan asam sulfat untuk menentukan persen N kadar protein dalam susu cair yang diolah dengan proses pemanasan pada suhu yang sangat tinggi diperoleh 1. Analisis sampel dan belangko menggunakan penitrasi asam sulfat 0,1 dengan harga normalitas pembakuan 0,0970 diperoleh kadar protein rata-rata beberapa produk susu cair dengan pemanasan suhu sangat tinggi yaitu susu merek A 8,99%, susu merek B 4,03%, susu C 3,69%, sehingga diketahui bahwa susu merek A lebih baik dikonsumsi daripada susu merek B, dan susu merek B lebih baik dikonsumsi daripada susu merek C. Ketiga merek susu tersebut sudah memenuhi standar kesehatan nasional sehingga layak diproduksi oleh masyarakat luas dan baik bagi kesehatan. Yang kedua, dalam proses pengolahan susu segar dengan pemanasan pada suhu sangat tinggi, terbukti tidak merusak protein, sehingga kadar protein rata-rata ketiga merek susu tersebut sudah berada di atas rata-rata komposisi susu sapi. Hal ini membuktikan tidak terjadi reaksi Maillard dalam proses pemanasan susu pada suhu sangat tinggi, sehingga tidak terbentuk karamelisasi maupun pembentukan warna coklat melalui reaksi Amadori dan kondensasi aldol membentuk melanoidin. Yang ketiga, proses pemanasan susu UHT tidak mempengaruhi mutu sensoris dan gizi susu cair, sehingga tidak terlihat adanya pembentukan pigmen coklat pada susu UHT. Dalam hal ini, tidak terjadi reaksi non-enzimatik antara gula dan protein susu, sehingga tidak terjadi penurunan daya cerna protein tubuh. Karena waktu pengolahan yang relatif singkat, antara 2-5 detik, sehingga dapat membunuh seluruh mikroorganisme atau bakteri pembusuk maupun patogen, dan spora atau jamur, juga untuk mencegah kerusakan nilai gizi, warna, aroma, dan rasa dari susu relatif tidak berubah. Yang keempat, teknologi dengan sistem robot pada pengolahan susu UHT dapat memanaskan susu dalam waktu 4 detik dengan suhu 140 derajat Celcius. Kemudian susu dikemas dalam polietilin dan aluminium foil agar kedap udara dan cahaya.
Kemasan tersebut mampu melindungi kualitas susu cair selama 6-10 bulan dengan catatan kemasan utuh dan tidak cacat. 5. Analisis susu UHT menggunakan metode Kjeldahl untuk menentukan protein kasar berdasarkan jumlah nitrogen. Nitrogen juga mengikat senyawa urea, asam nukleat, amonia, nitrat, nitrit, asam amida, purin, dan pirimidin. 6. Menggunakan selenium dalam jumlah kecil atau 0,25 gram pada tahap destruksi akan mencegah hilangnya nitrogen. Karena selenium dapat menaikkan titik didih dan mudah mengadakan perubahan dari valensi tinggi ke valensi rendah dan sebaliknya. 7. Tahap destilasi terjadi pemecahan amonium sulfat menjadi amonia dengan penambahan NaOH pada suhu pemanasan akan ditampung oleh larutan asam borat 4%, di mana dalam proses pemanasan ditambahkan batu didih untuk mencegah muncrat dan tumpahnya larutan destilasi, sehingga proses pemanasan dapat berlangsung dengan cepat dan sempurna. Yang kedelapan, penggunaan asam borat sebagai larutan standar pada tahap titrasi dapat diketahui banyaknya asam borat yang bereaksi dengan amonia melalui asam sulfat dan indikator campuran. Digunakannya asam sulfat dalam titrasi karena diharapkan terjadi reaksi asam dan basa atau terjadi reaksi redoks. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu 1. Jumlah ekuivalen nitrogen adalah selisih jumlah titrasi sampel dan belangko. Kadar protein dihitung dengan mengalihkan suatu faktor dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan standar SNI. 2. Kadar dari beberapa produk susu cair UHT telah memenuhi persyaratan dan standar kesehatan nasional sehingga layak dan baik dikonsumsi masyarakat. Yang ketiga, sebaiknya kita sering mengkonsumsi susu secara alami atau susu segar seperti susu segar cair UHT karena kandungan gizinya yang cukup tinggi dan dikemas dengan higienis. Selanjutnya, jurnal ketiga penetapan kadar protein tempe dengan kombinasi kedelai secara spektrofotometri sinar tampak yang ditulis oleh Siti Zubaidah, Heni Nur Hasnawati, dan Heri Wijaya yang diunggah pada Jurnal Ilmiah Manuntung dengan volume 2, nomor 1, tahun 2016 pada halaman 111 hingga 119. Latar belakang dari penelitian ini yaitu, tempe merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi. Tempe merupakan sumber protein nabati yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila tempe sangat digemari, karena harganya yang terjangkau dan memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung pada impor kedelai, sehingga untuk mengurangi penggunaan kedelai perlu inovasi baru dengan mengganti bahan kedelai dalam pembuatan tempe. Jagung dipilih untuk menggantikan kedelai karena mengandung karbohidrat. Jagung juga merupakan sumber protein yang penting dalam menu masyarakat Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, berapa kadar protein tempe jagung dengan kombinasi kacang kedelai? Dan teori, pada 100 gram tempe mengandung 20,8 gram protein, 8,8 gram lemak, 13,5 gram karbohidrat, 0,19 mg vitamin B1, dan 155 mg kalsium, tetapi mengandung sedikit serat. Jagung menjadi pilihan sebagai sumber karbohidrat dan sumber protein. Jagung kaya akan komponen pangan fungsional, termasuk serat pangan yang dibutuhkan tubuh, asam lemak esensial, isoflavin, mineral, antosianin, beta-karoten, asam amino esensial, dan lainnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sylvia dengan judul pengaruh penambahan variasi berat inokulum terhadap kualitas tempe biji durian menyatakan bahwa tempe dengan penambahan biji durian diperoleh kadar protein 3,81%. Protein standar BSA atau bovine serum albumin. Albumin merupakan salah satu jenis protein globuler yang larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. Penelitian menggunakan metode spektroskopi, yaitu mengidentifikasikan suatu objek dengan menggunakan kriteria warna. Kriteria warna yang dipilih yaitu warna ungu dari protein. Untuk mendapatkan warna, larutan protein direaksikan dengan unsur tembaga dalam reagen biuret dalam lingkungan alkali, sehingga didapatkan larutan protein yang berwarna ungu pada masing-masing konsentrasi. Warna dari larutan protein berbeda-beda sesuai dengan konsentrasinya. Semakin besar konsentrasi yang digunakan, maka semakin pekat warna yang terbentuk dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian dilakukan di laboratorium dengan pengumpulan data secara prospektif. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometer, UV-Vis Shimazu 1800, sentrifug, raca analitik, mikropipet, blender, dan seperangkat alas kelas. Bahan yang digunakan yaitu biji jagung, biji kedelai, ragi tempe, air suling, dan kertas saring serta plastik. Bahan yang digunakan untuk menetapkan kadar protein yaitu air suling, tembaga 2 sulfat, kalium natrium tartrat, natrium hidroksida, amonium sulfat, asam asetat, natrium asetat, dan bovine serum albumin atau BSA. Prosedur yang dapat dilakukan yaitu yang pertama persiapan sampel, yang kedua pembuatan sampel, yang ketiga pengujian secara organoleptis, yang keempat pembuatan reagen, yang kelima pembuatan larutan induk.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Di mana yang pertama, kita akan membahas mengenai kadar protein pada tempe kombinasi kedelai dan jagung. Pada penelitian ini, diketahui bahwa menggunakan 5 sampel perbandingan tempe biji jagung dikombinasikan dengan kedelai, yaitu yang pertama, sampel pertama 80 dibanding 20, sampel kedua 70 dibanding 30, sampel ketiga 50 dibanding 50, sampel keempat 30 dibanding 70, dan yang terakhir adalah 20 banding 70 dengan satuan gram. Lalu hasil dari pembuatan tempe ini kemudian diuji kandungan proteinnya dengan metode Biuret dan kualitasnya dengan uji organoleptis yang meliputi tekstur, aroma, dan warna. Nah, adapun pembahasan dari hasil tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah kadar protein. Kadar protein merupakan senyawa organik dengan berat molekul tinggi mengandung unsur C, H, O, dan N serta beberapa protein mengandung unsur sulfur dan fosfor. Berdasarkan sumbernya, protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein nabati banyak terkandung di dalam biji kacang-kacangan seperti kedelai yang biasa digunakan pada bahan dasar dari tempe kedelai. Nah, selanjutnya pengukuran kadar protein ini dapat dilakukan dengan metode Biuret, karena metode ini didasarkan kepada pengukuran serapan cahaya berwarna ungu dari protein yang bereaksi dengan reaksi Biuret, di mana yang membentuk kompleks adalah protein dengan ion Cu2+ yang terdapat dalam reaksi Biuret dalam suasana basah yang menjadi Cu+. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer, maka semakin tinggi pula kandungan protein yang terdapat dalam zat tersebut. Nah, selanjutnya protein standar yang digunakan adalah BSA. BSA albumin merupakan salah satu jenis protein globuler yang larut dalam air dan terogulasi oleh panas. BSA dalam penelitian ini berfungsi untuk membuat kurva standar. Pada penelitian ini digunakan metode spektroskopi, yaitu pengidentifikasian suatu objek dengan menggunakan kriteria warna. Penggunaan kriteria warna ungu dari protein untuk mendapatkan warna, maka larutan protein direaksikan dengan unsur tembaga alkali sehingga didapatkan larutan protein yang berwarna ungu pada masing-masing konsentrasi. Warna dari larutan protein berbeda-beda dari berbagai konsentrasi. Semakin besar konsentrasi yang digunakan, maka semakin pekat warna yang terbentuk. Penelitian ini menggunakan panjang gelombang pada daerah 534 nanometer dengan nilai absorbansi 0,207. Maka radiasi sinar yang dipakai adalah sinar visual. Di dalam spektrofotometer, larutan protein mengabsorpsi cahaya yang diberikan kepadanya. Hal ini merupakan wujud dari interaksi suatu atom dengan cahaya, di mana energi elektromagnetik ditransfer ke atom atau molekulnya sehingga partikel dalam protein dipromosikan dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu tingkat tereksitasi. Dari hasil pengidentifikasian, pada spektrofotometer didapatkan harga absorbansi pada masing-masing konsentrasi. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1, yaitu hasil kalibrasi bovine serum albumin. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak protein yang diserap atau diabsorbasi, sehingga harga absorbansi yang didapatkan semakin besar juga. Dari hasil data yang diperoleh, akan didapatkan suatu kurva antara absorbansi larutan protein dengan konsentrasinya. Kurva tersebut membentuk suatu garis lurus yang linier. Hal ini dikarenakan larutan protein yang digunakan merupakan larutan encer dengan konsentrasi kecil. Pengukuran kurva kalibrasi yang telah dilakukan, kemudian dilakukan pengukuran penetapan kadar protein dengan berbagai perbandingan bahan untuk mengetahui kadar protein terbesar dengan perbandingan yang didapatkan hasil sebagai berikut. Kita lihat pada gambar 2, yaitu terdapat tabel perbandingan jagung dan kedelai dan kadar protein. Grafik kadar protein tempe jagung kombinasi kedelai ini menunjukkan bahwa kadar protein yang terendah pada perbandingan jagung 80 gram dan kedelai 20 gram sebesar 6,7%. Dilanjutkan dengan perbandingan jagung 70 gram dan kedelai 30 gram, protein diperoleh sebesar 8,06%. Perbandingan jagung 50 gram dan kedelai 50 gram terjadi peningkatan sehingga kadar protein yang didapat 10,76%. Terjadi pula peningkatan jika perbandingan jagung 30 gram dan kedelai 70 gram menjadi 13,48%. Dan didapatkan pula kadar protein tertinggi jika perbandingan jagung 20% dan kedelai 80 gram sebesar 14,8%. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi jagung yang diberikan pada pembuatan tempe ini, kadar proteinnya akan menurun, dan sebaliknya jika kandungan kedelai ditingkatkan, maka kandungan proteinnya akan meningkat. Perbandingan kombinasi jagung dan kedelai ini yang terbaik pada perbandingan 20 gram jagung dan kedelai 80 gram dengan hasil kadar protein sebanyak 14,8%. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan penelitian. Maka dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini dapat kita jadikan rujukan hasil maksimal yang dapat digunakan untuk pembuatan tempe kombinasi dengan perbandingan 2:8.
kita simpulkan jagung memiliki kandungan protein yang lebih rendah daripada kedelai karena jagung ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Kemudian untuk memberikan asupan kadar protein yang tinggi dapat digunakan kedelai sebagai bahan dasar dari tempe. Selanjutnya yaitu hasil dari uji organoleptis, di mana uji organoleptis merupakan suatu uji kualitas yang menggunakan indera manusia untuk mengukur tekstur, penampakan, aroma, dan flavor produk pangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai uji tekstur. Kualitas tekstur tempe dengan perbandingan jagung 80 gram dibanding kedelai 20 gram dan jagung 70 gram dibanding kedelai 30 gram memiliki tekstur yang keras. Tempe yang bagus merupakan tempe yang nampak keras dan tidak kering. Tempe dengan perbandingan di atas mendapatkan tekstur yang keras karena dipengaruhi oleh bahan dasarnya yaitu jagung olahan yang sudah kering, tetapi dengan pemasakan agar tekstur yang didapatkan menjadi lunak, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Dari hasil penelitian tentang tekstur, menunjukkan bahwa semakin banyak perbandingan jagung yang digunakan tempe tersebut, semakin keras, dan untuk perbandingan kedelai yang banyak tekstur, sedikit keras. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tempe di semua perlakuan berdasarkan tekstur masih termasuk kualitas yang baik. Selanjutnya yaitu adalah mengenai uji aroma. Kualitas aroma tempe dilihat dari kriteria organoleptis sedikit berbau khas kedelai dan tidak berbau, tetapi keduanya memiliki bau tempe yang segar dan tidak berbau tidak enak. Bau yang khas karena adanya proses fermentasi yang berjalan semakin lama prosesnya, maka suhu fermentasi akan naik. Suhu yang tinggi ini mengakibatkan meningkatnya proses hidrolisis suatu senyawa oleh kapang Rhizopus sp yang mengakibatkan aroma khas pada tempe. Aroma khas dihasilkan oleh adanya enzim lipooksidase pada kedelai. Enzim ini menghidrolisis atau menguraikan lemak kedelai menjadi senyawa penyebab bau yang khas. Selanjutnya yaitu adalah uji warna. Kualitas warna tempe dilihat dari putih tidak rata dan kecoklatan hingga putih rata. Dapat kita simpulkan bahwa banyaknya kandungan jagung menghasilkan warna tempe yang putih yang tidak rata dan kecoklatan. Sebaliknya dengan banyaknya kandungan tempe dihasilkan tempe yang putih dan rata. Berdasarkan penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tempe jagung dengan kombinasi kedelai perbandingan 1 yaitu 80/20 memiliki kadar protein sebesar 6,7%. Perbandingan 2, 70,30 gram didapatkan kadar protein 8,06 gram. 6%. Perbandingan 3, 80/50 gram didapatkan kadar 10,76%. Perbandingan 4, 30/70 gram didapatkan kadar 13,46%. Dan perbandingan 5, 20/80 gram didapatkan kadar protein tertinggi sebesar 14,8 gram. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kadar protein dari tempe kombinasi jagung dan kedelai akan memiliki kadar protein yang tinggi jika kedelai yang dicampurkan lebih banyak daripada jagung. Baik, memasuki jurnal yang nomor 4. Di sini kita akan membahas seputar jurnal yang berjudul Analisis Profil Protein dan Asam Amino Sarang Burung Walet atau dalam bahasa Latin Colocalia fucipaga asal Painan. Adapun identitas jurnal ini ditulis oleh Lina Elvita dengan nama jurnal yakni Jurnal Sains Farmasi dan Klinis volume 1 nomor 1 tahun 2014 yang ada pada halaman 27-37. Jurnal ini atau judul ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yakni walet adalah burung pemakan serangga yang bermigrasi dari Samudra Hindia melalui Asia Tenggara dan Australia Utara hingga ke Samudra Pasifik. Di antara berbagai jenis walet, hanya sarang dari 4 spesies yang berhabitat di Asia Tenggara yang memiliki nilai komersial. Sarang burung walet dianggap mempunyai banyak khasiat dan rasa yang sangat lezat. Sarang burung ini mengandung glikoprotein, karbohidrat, asam amino, dan garam-garam mineral. Meskipun protein merupakan komposisi utama dari sarang burung walet, masih sedikit sekali penelitian yang fokus pada profil protein sarang burung walet, mengingat adanya banyak variasi jenis sarang walet yang ada di dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang analisa profil protein dan asam amino yang dapat menjadi acuan penelitian sarang burung walet selanjutnya. Berangkat dari latar belakang yang demikian, diambil rumusan masalah sebanyak 3 hal, yakni bagaimana profil protein ekstrak air sarang burung walet, berapa kadar protein ekstrak air sarang burung walet, serta asam amino apakah yang terkandung pada sarang burung walet tersebut. Lanjut ke teorinya, walet atau Colocalia adalah burung pemakan serangga yang bermigrasi dari Samudra Hindia melalui Asia Tenggara dan Australia Utara hingga ke Samudra Pasifik. Sarang burung walet dianggap mempunyai khasiat yang mempunyai rasa yang sangat lezat. Bukti ilmiah pertama dipublikasikan oleh NG et al. Yang menyatakan bahwa ekstrak air sarang burung walet dapat mempotensi respon metogenik monosit darah perifer manusia terhadap rangsangan dengan agen proliferatif konkavanalin A dan phytohemagglutinin A.
Penelitian yang dilakukan oleh Abidin et al. Pada tahun 2011 mendapatkan bahwa pada konsentrasi rendah, sarang burung walet dapat memproliferasi sel secara sinergis, terutama dalam serum yang mengandung media. Sarang burung walet mengandung glikoprotein, karbohidrat, asam amino, dan garam-garam mineral. Berdasarkan penelitian Marcon pada tahun 2005, melaporkan bahwa komposisi kimia sarang burung walet putih dan hitam adalah identik, yakni lemak dengan kadar 0,14 sampai dengan 1,28%, abu-abu sebanyak 2,1%, karbohidrat sebanyak 25,62 sampai dengan 27,26%, serta protein yang lebih tinggi, yakni 62 sampai 63%. Selanjutnya yakni ada metode penelitian. Yang pertama, terdiri dari satu set elektroforesis, satu set perangkat HPLC, spektrofotometer UV vis, centrifuge, mikropipet dan tip, kantung dialisis 3500 kom, vortex, homogenizer, sonikator, tanur, neraca analitik, mortar, dan stamper. Bahannya, sarang burung walet dari Painan atau Sumatera Barat, marker protein 250 kDa atau biurat, BSA atau bovine serum albumin, komasi brilliant blue, larutan 30% akrilamid, 0,8% bisakrilamid, biveltris HCl, APS, TIMID, ortoftaldehyde, standar asam amino, buverborat, mercatoetanol, dan aquabides. Prosedur terdiri dari ekstraksi protein dari sarang burung walet, kemudian pengukuran kadar protein dengan menggunakan metode semi-mikrojedal. Selanjutnya ada analisa profil protein dengan menggunakan SGS-Page. Selanjutnya ada analisa asam amino dengan KSI-KT, analisa asam amino larutan standar, dan yang terakhir ada analisa asam amino sarang burung walet. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Pada ekstrak air sarang burung walet terdiri dari 6 pita protein. Keenam pita protein tersebut mempunyai bobot molekul masing-masing sebesar 147,2 kDa, 142,6 kDa, 133,4 kDa, 73,3 kDa, 66,2 kDa, dan 37,7 kDa. Perhitungan bobot molekul relatif protein dari sarang walet atau Colocalia fujipaga dilakukan dengan menggunakan kurva standar bobot molekul relatif. Di sini disajikan gambar, yakni hasil analisis SGS-Page sarang burung walet atau Colocalia fujipage dengan konsentrasi gel akrilamid 12%. Hasil analisa protein menggunakan metode semi-mikrojedal didapatkan kadar protein sebesar 55,62%. Hasil yang didapatkan tidak berbeda secara signifikan dengan kadar protein yang telah dilaporkan oleh peneliti terdahulu, yakni berkisar antara 59,8 hingga 65,4% dari beberapa wilayah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia, serta berkisar antara 50 hingga 60% dari Cina. Berikut merupakan perbedaan dari kromatogram asam amino standar dan juga hasil dari kromatogram asam amino sarang burung walet yang diteliti. Analisa asam amino dari sarang burung walet dilakukan dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Pada penelitian ini didapatkan 16 asam amino yang terkandung dalam sarang burung walet. Kadar asam amino tertinggi ialah serin sebesar 4,556%, diikuti fenilalanin dengan 4,486% dan asam aspartat dengan 4,480%. Dan yang terendah adalah metionin sebesar 0,482%. Yang terakhir yakni kesimpulan. Profil protein ekstrak air sarang burung walet menggunakan SGS-Page dengan konsentrasi akrilamid 12% didapatkan 6 pita protein dengan bobot molekul 147,2 kDa, 142,6 kDa, 133,4 kDa, 73,3 kDa, 66,2 kDa, dan 37,7 kDa. Kadar protein ekstrak air sarang burung walet menggunakan metode semi-mikrojedal adalah 55,62%. Sarang burung walet ini mengandung 7 asam amino esensial, yakni histidin, leusin, treonin, valin, metionin, isoleusin, fenilalanin, dan 9 asam amino non-esensial, terdiri dari asam serin, aspartat, arginin, lisin, prolin, asam glutamat, glisin, alanin, dan... Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.